wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 Harapan Maju yang hari ini berkenan berhadir di kegiatan saya. Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD 2 Harapan Maju yang belum hormati. Nah, di sini ulun untuk di tugas yang di sini Bapak Ibu di tugas budaya positif aksi nyata ulun tentang budaya positif, yaitu berbagi pengalaman dan pemahaman tentang penerapan budaya positif khususnya di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, sebelum ulun lanjut, ulun minta satu guru untuk maju ke depan yang sekiranya untuk bersedia di depan. Nanti petunjuknya tinggal nanti ulun arahkan mau seperti apa. Kita di depan yang maju satu orang aja, baik dari bapak-bapaknya atau ibu-ibunya yang berkenan maju ke depan. Mungkin Pak Ivin bisa maju. Nah, di sini Pak. Sesuai petunjuk yang ada di depan di sini, ulun mohon maaf Pak Ivin, silakan tangannya dulu biar kepal. Ya, satu aja Bapak biar kepalkan tangannya. Silakan dibuka, dikepal, dibuka, dikepal. Pertanyaannya, apakah Bapak membuka kepala tangan Anda dan apa alasannya membuka kepala tangannya? Itu karena diperintah. Alasannya karena diperintah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Bapak menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya kalau tetap menutup kepala tangan Bapak? Maksudnya harus membuka Ya. atau kembali. Nah, kalau Bapak nggak buka, apa alasannya sehingga Bapak tetap menutup kepala tangannya? Karena diperintah ya tetap mengikuti perintah. Ya. Tapi kalau nggak diperintah ya tetap menutupnya. Nah, dalam kegiatan ini yang tadi yang dimaksud adalah mengepal tangan, sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol atau counternya pada saat membuka atau menutup kepala tangannya? Siapa yang punya posisi kontrol di sini? Otak. Nah, kita lihat jawabannya. Sesuai tadi dari jawaban Pak Yanwar bahwa adalah artinya kerja otak itu diri sendiri. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, membuka atau menutup kepala tangan kita bergantung pada diri masing-masing atau diri kita sendiri. Tidak harus menunggu perintah orang lain. Buka tutup tadi yang dimaksud sesuai apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Nah, itu yang tadi yang dimaksud dari pertanyaannya menutup, membuka kepala tangan. Nah, baik Pak Yanwar, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah, di sini ulun Bapak Ibu, ulun di sini hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang bagaimana nantinya kita menerapkan yang namanya budaya positif.
budaya positif khususnya di lingkungan sekolah kita. Ulun di sini bukan nggak menggurui Bapak Ibu, tapi ulun di sini hanya posisi ingin berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang penerapan budaya positif yang khususnya nanti di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, dari pendapat dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ilusi guru mengontrol murid. Ya, artinya pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu juga bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, ini yang tadi menjadi posisi kontrol guru dan murid. Variasi bermacam-macam karakternya. Ada yang harus dilembuti, memang ada harus murid yang harus dikerasi, tanda kutip, bukan dikerasi bermain fisik ada. Tapi bagaimana sang guru menghadapi dengan bentuk cara apapun sehingga murid ini bisa merubah pola tingkah perilakunya. Nah, ini yang dimaksud di sini. Kadang kita harus seperti apa menghadapi muridnya, menghadapi supaya posisi guru itu terlihat positif di depan siswa, bukan terlihat negatif di muka siswa. Karena kita posisinya mengontrol murid, yang mungkin ya murid yang susah diatur di kelas, sering bikin masalah di kelas, mengganggu temannya. Inilah di sini yang sering kita berhadapan langsung, bagaimana posisi kontrol seorang guru menghadapi muridnya. Yang keempat, menurut Dr. William Glasser, untuk kontrol teori bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Artinya ketika kita memilih untuk memaksa kehendak, siswa harus berubah, tapi dengan cara yang memaksa kehendaknya, bukan yang harus kita merubah perilaku secara pelan-pelan. Mungkin keinginan kita besoknya jangan berubah lagi kayak itu. Nah, ya mungkin yang terjadi bisa jadi pola perilaku murid itu bertambah buruk karena itu adanya kepaksaan yang kita lakukan terhadap murid. Nah, mungkin kita mau merubah tapi malah jadi siswanya karena terpaksa kita memaksa untuk merubah dirinya. Nah, kalau memang itu ya memang kita butuh proses merubahnya pelan-pelan, karena merubah sesuatu pada seseorang bukan dari orang lain tapi dirinya. Nah, Bapak Ibu yang belum hormati, nah yang sesuai tadi apa yang belum sampaikan, bagaimana kita menerapkan yang namanya budaya positif, yaitu terkadang ada yang namanya di sekolah itu nanti kita terapkan disiplin positif. Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya kutipan dari Ki Hajar Dewantara, pemikirannya konsepsi keteladanan tentang sikap merdeka. Nah, ini yang dimaksud dari Ki Hajar Dewantara, disiplin positif. Disiplin internal, disiplin diri yang membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri yang juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Tujuan nilai kebajikan dan motivasi dalam diri. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam bentuk atau dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkannya. Ini menurut Dr. William Glasser, kemudian dilanjutkan oleh Dian Gosen tentang bagaimana tujuan nilai kebajikan dan motivasi dalam diri. Nilai-nilai kebajikan yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah yang dimaksud nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau kita mau mencapai atau mencari sesuatu, pasti harus kita lakukan. Tapi kalau hanya khayalan tapi tanpa perbuatan atau tingkah laku atau tindakan, pasti tidak akan tercapai apa yang kita harapkan. Itu yang dimaksud di poin kedua. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Saya ingin menjadi orang sukses, berarti harus melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang sudah sukses. Nah, itu maksudnya itu situ. Kalau kita mungkin bagaimana kita menjadi seorang guru teladan, kita dulu yang memberikan contoh sebagai guru teladan, itu yang dimaksud di sini. Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini juga ada yang dinamakan restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi yaitu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga dapat dikatakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku seperti orang lain.
Nah, ini Kelson Gosen. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang terakhir, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini beberapa ahli yang berpendapat tentang restitusi. Ini nanti yang bisa kita terapkan di kelas bersama murid. Penerap menurut Dr. William Glasser, restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Berarti bukan kita artinya di sini yang keseringan atau kecenderungan hanya taunya mengkritik orang lain atau memberi pesan-pesan yang negatif terhadap orang lain. Kita mau rubah menjadi bagaimana dia mengkritik dirinya sendiri dulu sebelum orang lain dikritik. Ini yang dimaksud di Dr. William Glasser tentang restitusi diri. Kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu yang menghormati, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian, kasih sayang dan rasa yang ingin diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Nah, bertahan hidup, kasih sayang. Pasti kita sebagai manusia butuh kasih sayang dan ingin diterima di lingkungan masyarakat. Pasti butuh penguasaan, kebebasan, artinya kebebasan berpendapat, itu termasuk dalamnya. Kita butuh kesenangan, apa yang kita raih pasti mau bersenang-senang. Nah, sini yang dimaksud kebutuhan dasar manusia ada 5. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini sebuah ada ilustrasi dari siswa. Nanti di sini yang mana yang masuk di dalamnya ilustrasi ini? Apakah kesenangan, penguasaan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang? Ada dasar manusia. Ini yang dimaksud. Tidak seorang anak ketiga begitu sampai di rumah menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani lah guru guru atau wali kelasnya. Kenapa dia menangis tadi kayak itu? Karena ibu guru bilang nggak boleh ribut di kelas, harus tenang, nggak boleh bersenandung. Nah, kalau nggak ribut, kalau menurut Raninya, kalau nggak ada suara kan nggak seru jadinya. Nah, apakah di si Rani ini termasuk di dalam kebutuhan dasar mana dia mau? Apakah kesenangan, kepenguasaan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang? Nah, kita perhatikan tadi kebanyakan yang memilih kebebasan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Kalau saya ingin kesenangan. Kenapa senang? Kalau dia nggak ada suara di kelasnya, nggak seru jadinya. Dia maunya senang di kelasnya. Kalau begini kelasnya, kalau dia nggak ribut, dia nggak ada suara-suara, kayaknya nggak asik bagi Rani. Nah, itu kalau belum kesenangan. Nah, tapi ya nggak apa-apa, itu tergantung masing-masing pendapat kita menyesuaikan ilustrasi dari wacana di situ. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah,
Apakah cinta kasih sayang, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai penjepit rambut. Nah, ini anaknya mau diperhatikan, berarti butuh cinta dan kasih sayang. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia sebel sama gurunya karena gambarnya nggak bagus, tapi gurunya nunjukin ke temannya, ini gambarnya si A. Kemudian bapak itu yang hormati, kita lanjut di 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrolnya kita harus pakai posisi kontrol, kita terapkan nanti di kelas dengan murid bapak ibu. Yang pertama, yang 5 posisi kontrol yang sering kita pakai dalam bersama murid, kita terapkan di murid kita. 1, pendukung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Pertanyaan ulun di sini, posisi yang mana yang sering kita pakai terhadap murid? Yang ada 5 posisi kontrol di sini, yang sering kita pakai Bapak Ibu. Apakah pendukung? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Atau pemantau? Atau manajer yang sering kita pakai? Kalau kita mungkin kebanyakan yang memakai sistem pendukung. Salah dikit siswanya, contoh upacara bendera aja tiap hari Senin. Anak mungkin nggak memakai atributnya enggak, pasti kita panggil. Nanti pasti kita proses secara apa? Kenapa nggak pakai? Mungkin langsung ada juga langsung yang memberi hukuman, ambil sampah buang. Itu salah satu penghukum namanya. Karena siswa nggak memakai atribut, siswanya gurunya menyuruh ambil sampah buang. Atau langsung dikenakan sanksi, itu penghukum juga. Nah di sini tinggal yang mana yang menurut kita yang harus kita pakai. Penghukum pertama, guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturannya. Pasti berbicara aturan kalau penghukum. Awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhirnya selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Mungkin yaitu ikuti peraturan Bapak, apa yang Bapak terapkan ikuti. Nah, itu maksudnya penghukum. Ketika ada anak yang melanggar, langsung diberi sanksi atau hukuman. Mungkin di kelas anak-anak yang ribut, langsung kita panggil hukum. Suruh mungkin berdiri di depan, itu salah satu penghukum. Ini yang mesti penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh kita, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Terlambat, tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ini yang dimaksud penghukum. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bukannya mungkin murid mau berubah, yang kita inginkan bisa jadi murid itu menjadi lebih agresif atau dendam sama gurunya. Ini yang tadi yang dimaksud penghukum. Bisa jadi juga sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya lebih buruk lagi. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang akan dia bisa menggoresnya kendaraan bapak ibu tersebut dengan paku. Kenapa? Ya itu tadi yang dimaksud. Kalau kemungkinan kita menghukum murid, mungkin kita sebagai posisi guru ingin mendisiplinkan anak itu, tetapi karena posisinya mungkin murid itu tidak terima, akhirnya murid bisa jadi dendam sama gurunya atau bisa jadi semakin agresif perilakunya di sekolah. Mungkin itu dendamnya tadi bisa jadi ke guru itu apakah yang bisa diperbuatnya. Nah ini pembuat merasa bersalah.
Pada posisi pembuat merasa bersalah yang tadi yang dimaksud 5 posisi kontrol guru. Pertama, biasanya guru ini akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali ibu tegur tapi selalu diulang terus. Tapi kita masih nada lembut, cuma dalam bahasanya memojokkan anak itu masuk pembuat merasa bersalah. Memang kita nggak berteriak-teriak di depannya, tidak memarahinya, tapi dalam bahasa tutur kata yang lembut, cuma dalam posisi yang bersalah itu, yang membuat merasa bersalah itu kita seolah memojokkan dia bahwa kamu salah. Itu yang dimaksud posisi pembuat merasa bersalah. Nah, gimana coba kalau kamu orang tua kamu tahu kamu apa yang kamu berbuat begini? Nah itu ya, coba kamu ini anaknya nanti orang tuanya marah. Coba kalau orang tua kamu dikasih begitu bagaimana? Ibunya dimasuk pak bahasanya. Nah, kita mengembalikan anak. Coba kamu diedit orang tuanya sama temannya, bagaimana perasaan kamu? Nah, ini yang dimaksud tadi. Nah, pembuat merasa bersalah. Nah, memang kita kata-kata lembut, tetapi seolah-olah ini kita memojokkan anak tersebut bahwa kamu yang bersalah. Nah, itu maksudnya. Tapi memang bukan suara atau nada tinggi yang disampaikan, masih lembut. Cuma kata-kata kita ini seolah ini kamu yang salah. Nah itu yang dimaksud. Di posisi ini murid akan memilih penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Nah, jadi maksud tadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, itu mungkin yang sering kita pakai juga seperti ini. Ketika ada siswa yang melanggar atau kita tegur, kita panggil, mungkin sering kita pakai juga bahasa seperti ini. Coba lihat tamamuna, ketika tamamu kamu dikasih begitu, bagaimana perasaan kamu? Nah, kamu sebut nama orang tuanya, coba tamamu sebut nama orang tua kamu juga, bagaimana perasaanmu? Nah, ini mungkin sering kita pakai. Nah, jadi anak ini merasa tidak ada harganya lagi, karena kita memojokkan anak tersebut. Karena memang artinya kamu yang salah, bukan namanya, udah itu aja, karena posisi bersalahnya dia. Nah ini yang tadi dimaksud pembuat merasa bersalah, ada suaranya, kita halus sedih bahasa tubuh kita pada anak itu. Nah, intinya kita sering memakai juga ketika berhadapan dengan murid yang posisi bersalah. Ini pasti bisa dipakai. Hasilnya ya ini tadi, yang kalau posisi bersalah, murid pasti akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain itu dalam diri mereka. Nah, kata sikap seperti ini lebih berbahaya dan dibandingkan dari sikap menghukum. Nah, karena terkadang mungkin anak memendam itu perasaannya, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid itu, nggak mau dikeluarkan. Tidak seperti murid dalam dengan guru menghukum. Kalau dihukum melupakan walaupun dengan cara negatif. Tapi kalau yang pembuat merasa bersalah, memang kita tidak intinya suara lembut enak, tapi anak itu kita pojokkan. Nah itu yang dimaksud. Muridnya tertekan, tiba-tiba bisa meletus amarah dan bisa menyakiti diri sendiri. Nah, kita guru sebagai teman. Ini yang ketiga tadi, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Artinya positif yang dimaksud berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, mereka akan berkata, ayo bantu demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Kamu tidak ingat gak bantuan Bapak selama ini?
Artinya kalau kita sebagai posisi teman, seolah-olah kita ini berjasa kepada anak. Masa kamu sudah lupa Bapak kemarin waktu kamu seperti ini. Nah, ketika anaknya mungkin bersalah, kita mengingatkan apa yang pernah kita lakukan sama murid itu. Nah, ini yang dimaksud posisi guru sebagai teman di sini. Negatifnya dari posisi teman, bisa sesuatu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan. Nah, kalau kita pakai seperti ini, posisi kontrol sebagai teman, itu ada juga dampak negatifnya. Nah, ketika kita tidak menerapkan sebagai teman, itu nanti siswa akan selalu, ibaratnya ada imbalan yang selalu ditunggu siswa. Nah, mungkin siswa pernah membantu kita, tiba-tiba dia berbuat salah, masa Bapak lupa kemarin. Nah, bisa jadi seperti itu namanya. Nah, iya, karena mungkin kita yang namanya teman, iya kan posisi kontrol sebagai teman, guru dan murid. Ketika murid bersalah, kita anggap aja posisi kita teman situ. Tapi ya ketika kita lupa, bisa jadi dibalikan ke siswa ke gurunya. Nah, seperti itu yang dimaksud posisi teman yang negatif nanti. Nah, sebagai pemantau ini kalau ibaratnya ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, mungkin kita sebagai wali kelasnya pasti punya namanya catatan atau jurnal harian kepada murid. Murid yang pernah bersalah kita tahu. Tiba-tiba murid berbuat lagi, oh kamu lagi yang berbuat. Nah, kita sudah tahu semua catatannya. Yang sebelumnya dia berbuat apa-apa yang dia langgar. Setelah berbuat sama lagi yang dilakukannya. Di sinilah kita sebagai pemantau yang sudah tahu siswanya bahwa oh memang siswa ini yang sering melakukan pelanggaran, tapi yang dilanggarnya itu terus saja dilakukan. Nah, itu yang dimaksud. Nah, posisi manajer. Nah, ya disinilah yang kita ingin harus terapkan di sekolah Bapak Ibu. Bagusnya kita pakai posisi kontrol sebagai manajer. Manajer ini sudah mewakili semua. Manajer kan berarti punya kepemimpinan dalam sesuatu organisasi yang dipimpin. Nah, sebagai posisi manajer seorang guru seperti apa terhadap muridnya? Memposisikan di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas apa yang diperbuatnya. Contoh, mungkin kita ada kasus siswa di kelas, mungkin siswa itu kalau di kelasnya paling ribut, sering makan, minum, sementara belajar. Nah, kita panggil aja ke kantor, mungkin nanti kita panggil ke kantor siswanya. Nah, bagaimana kita berhadapan seperti ini? Ya, kita harus intinya siswa itu yang dilakukan jangan langsung dianggap salah. Nah, perbuatan kamu salah, enggak, bukan seperti itu yang disampaikan kepada murid itu yang di sini. Kita sama-sama mencarikan solusi apa yang dilakukannya itu. Yang sudah melanggar kita carikan sama-sama solusinya. Bukan si pelanggar itu langsung kita sampaikan kamu memang salah. Nah, tapi kesalahan itu kita angkat sebagai posisi positif yang dia lakukan. Tapi dengan catatan kita akan mencarikan solusinya atau permasalahannya yang telah dia perbuat supaya si anak ini tidak merasa tidak dipojokkan atau karena ini tidak merasa bersalah pada dirinya sendiri. Nah, ini yang kedua, memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Semua dia akan mewakili di sini Bapak Ibu. Dia bisa jadi pemantau, bisa jadi teman, bisa juga sebagai pembuat merasa bersalah.
Inilah di posisi kontrol yang itu manajer akan mewakili semua di sini. Kita sebagai guru, yaitu posisikan dirinya ketika berhadapan dengan murid atau siswa yang bermasalah, kita sebagai manajernya di sini, jangan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Posisi manajer artinya kita dengan murid akan mempersilahkan murid itu bertanggung jawab, kemudian kita akan sama-sama mencarikan solusinya kepada murid itu. Artinya murid ini merasa bahwa dia akan sendiri salah, bukan dari gurunya, tapi dia akan sendirinya akan merasa bersalah di situ apa yang dia lakukan. Ini yang dimaksud di sini, Bapak Ibu. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang posisi penghukum dipakai. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Waktu saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar semalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu mau lagi? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke Bu, itu semua sudah diterangkan yang 5 posisi kontrol tadi itu. Yang tadi penghukum, kalau penghukum, wow, soalnya kan ketahuan, ya kan. Jadi memang tergantung bagaimana memposisikan diri kita sebagai guru, yang mana layaknya bijaknya sebagai guru posisikan. Kalau tadi ambil yang posisi manajer. Nah di sini juga mengapa keyakinan kelas itu, mengapa tidak peraturan kelas saja kita buat? Pertanyaan lo, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama nggak? Keyakinan kelas ini bisa kita terapkan bukan cuma hari itu aja. Bisa kita pakai seterusnya kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan bisa aja pada saat itu hari itu aja kita buat peraturannya, besoknya lagi mungkin dan lagi. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat sama-sama dengan murid, setelah itu disepakati bersama-sama, itu bisa seterusnya akan tercipta kondisi positif di kelas siswa. Tapi bisa kita review atau kita bisa rubah keyakinan itu tergantung situasi dan kondisi pada saat itu juga. Mungkin karena sudah berapa bulan, ayo kita review lagi keyakinan kelas kita. Siapa tahu siswa sudah ada yang lupa keyakinan kelasnya. Tapi kalau peraturan itu bisa aja berlaku 2 atau 3 kali, cuma itu kita pakai. Itu peraturan. Pertanyaan ini tadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan pengantiknya, mengapa kita harus pakai helm, mengapa kita harus pakai masker? Nah ini kan 2 pertanyaan.
Satu ya kenapa pakai helm, kenapa pakai masker, harus pakai masker. Nah, yang satunya berbicara tentang keselamatan, yang satunya berbicara tentang kesehatan. Kalau pakai masker kan untuk menunjang kesehatan, tapi kalau pakai helm otomatis keselamatan dalam berkendara, terutama diri pribadi. Ini yang dimaksud tadi. Nah, itulah menjadi sebuah keyakinan di mana keyakinan itu tumbuh dalam dirinya, bukan dari orang lain. Karena kalau kita nggak pakai helm, pasti ketika jatuh bisa jadi cedera kepala. Nah, itu harus kita tanamkan dari kita, harus memakai helm karena memang kebutuhan, bukan cuma karena kita harus menaati peraturan lalu lintas, tapi artinya keselamatan untuk berkendara sepeda motor di jalan. Kita nggak tahu tiba-tiba jatuh, kepala sebagai fungsi utama di otak terbentur, nah itu bisa berbahaya. Artinya keselamatan yang tujuan. Pakai masker, yang maksud tadi itu kesehatan. Nah, bukan cuma kita menyuruh pakai masker, nah nanti debunya masuk, bukan. Tapi itu harus tertanam pada murid karena untuk tujuannya satu, kesehatannya. Nah, itu. Nilai-nilai kebajikan universitas yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari itu sudah ketahuan. Nah, di situ. Nah, ini bagaimana cara membuat namanya keyakinan kelas. Ini yang dimaksud kita pembentukan keyakinan kelas seperti ini. Nah, contoh keyakinan kelas ini, kita membuat sebuah keyakinan kelas dan setelah itu disepakati sama-sama oleh siswa dan guru. Nah, ini keyakinan kelas ini bisa kita pakai terus sampai mungkin anak-anak seterusnya di situ di kelas itu dipakai. Nah, ini yang kemarin, nah seperti ini kita membuat keyakinan kelas dengan siswa. Ini cuma gambar-gambarnya aja ini, Bu. Nah, ini hanya gambarnya yang saya buat keyakinan kelas bersama kelas 5 ini. Nah, itu yang kita biarkan anak-anak sendiri yang membuatnya. Nanti yang mana disepakati, oh ini termasuk di mana, ini di mana. Nanti itu disepakati sama-sama. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, nah itu tadi salah satu disiplinasi penerapan budaya positif terhadap lingkungan sekolah, terutama ulun di sini bukan ulun ini semata-mata wah kayak ini enggak, itu hanya ulun berbagi dan berbagi pengalaman dan berbagi untuk bagaimana kita sama-sama menerapkan di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Mungkin selama ini yang kita lakukan setelah tadi ulun tadi tayangkan seperti ini di depan Bapak Ibu, tersirat dalam hati Ibu bahwa oh ternyata selama ini posisi saya sebagai guru oh enggak seperti ini saya lakukan. Nah itu bisa kita sama-sama lakukan. Nah mungkin awalnya Bapak Ibu ketika siswanya bermasalah langsung aja dihukum. Tapi dalam artian itu tidak salah juga posisi kita sebagai penghukum, tetapi alangkah tepatnya, alangkah baiknya kita posisikan diri kita sebagai manajer di situ, bukan sebagai penghukum terhadap siswa apa yang dia perbuat. Tapi posisikanlah diri kita sebagai manajer di situ, supaya siswa juga merasa nyaman dan tidak merasa dia diperbuat salahkan oleh gurunya. Tapi siswa itu sendiri yang akan nanti menerima kesalahannya sendiri tanpa dari kita yang dari guru yang memancingnya. Itu yang dimaksud. Nah sampai sini Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan sebelum tutup. Bu Ayu, Bu Yanti, Bu Sari, Pak Soter, gimana? Silakan Pak Soter. Tadi sudah dikemukakan ada 5 posisi untuk posisi guru ya. Ya, betul. Sebenarnya dari dahulu dari kelima posisi itu sudah digunakan.
hanya saja tidak terstruktur. Ya. Tidak melihat situasi dan kondisinya. Kadang-kadang kita hukum, kadang-kadang sebagai merasa bersalah, atau kadang-kadang itu teman, kadang-kadang semuanya sesungguhnya sudah dipakai pada posisi kita itu. Nah, untuk yang di kelas ini contoh peraturan keyakinan, sebaiknya kita tulis itu peraturan atau keyakinan aja menurut dia. Kalau lupa kita aja, kita sampaikan sama siswa peraturan untuk kesepakatan kelas yang kita mau. Artinya kita bukan yang membuat peraturan keyakinan itu, Pak, tapi ke siswanya ya nanti di situ. Contoh yang tadi, silakan kalian sudah punya pikiran apa yang harus dilakukan di kelas kita supaya kelas ini selalu nyaman kalian belajar. Kita buat peraturan keyakinan kelas dulu, kita sepakati nanti yang namanya kesepakatan kelas. Ayo nak, silakan sendiri kalian tulis apa yang harus kita lakukan, masukkan di sini supaya peraturan kelas itu tercipta untuk kalian sendiri, bukan untuk bapak. Nah, setelah itu kita sampaikan peraturan kelas ini, keyakinan kelas ini yang kalian sudah buat, dan setelah itu disepakati sama-sama. Itulah nanti yang akan dijalankan anaknya setiap kali belajar, Pak. Jadi mereka ada tujuannya untuk belajar, bahwa belajar itu bukan seenaknya di kelas, bukan masuk kelas hanya untuk duduk aja, tetapi belajar itu yang sesungguhnya bagaimana mencari sendiri apa yang harus belajar di kelas nanti. Nah, itulah yang keyakinan ini dibuat. Nah, ketika mereka lupa apa yang sudah dibuat keyakinan kelas itu, yang sudah disepakati, kita ingatkan. Nah, itu yang terjadi. Kita kembali lagi, Pak, posisi kontrol tadi. Kita posisikan sebagai manajer, siswa kita bermasalah, kita panggil di kantor. Nah, masih ingat nggak kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas? Oh iya, Pak, masih ingat. Nah, yang kamu lakukan tadi itu apakah termasuk kesepakatan kelas? Oh, enggak. Nah, berarti bagaimana nak mencari siswa? Itu tadi, Pak. Jadi selalu kita ingatkan kesepakatan kelas itu supaya mereka tidak keluar dari jalur itu dan tidak melanggarnya. Ketika kita buat kesepakatan kelas itu, saya yakin siswa nanti itu, Pak, semua akan belajarnya lebih nyaman juga, tanpa ada tekanan dari teman-temannya. Karena kita mau suasana belajar itu yang nyaman dan tidak ada paksaan. Nah, itu yang dimaksud di situ. Kita buat aja, Pak, keyakinan. Kita bukan kita yang membuatkan pilihan. Biarkan siswa kita, Pak, apa dia mau. Mungkin contoh satu, berpakaian rapi di dalam kelas. Kemudian tidak makan dan minum selama pembelajaran. Datang tepat waktu di kelas. Nah, itu bisa nanti masuk ke situ, keyakinan kelas itu. Tidak mengganggu teman, artinya menghargai teman di dalam kelas. Yang sedang mungkin lagi belajar, kita nggak boleh mengganggu. Tidak boleh tidur dalam kelas. Itu semua bisa termasuk dalam keyakinan kelas. Itu kita masukkan, Pak. Berarti judulnya itu keyakinan Kelas, ya. Keyakinan kelas itu bukan cuma hari atau lusa atau besok. Itu bisa dipakai seterusnya, Pak. Berlaku seterusnya. Itu bisa dibuat. Kemudian gini, Pak, dapat berbuat menjadi kalau perbuatan ini bukan tanpa persetujuan objek anak. Ya, kita kan anak ketika berkelas itu sama dengan tata tertib. Kita tanpa perhatikan anak-anak apa aja setuju dan tidak ada perlu terbuat. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Anak-anak kita buat bersama-sama dengan anak. Hingga nanti apa yang kita buat bersama-sama nanti kalau laksanakan bersama dengan anak itu lebih besar menurut saya. Kalau peraturan ini kan kita bikin peraturan, tata tertib misalnya peraturan tanpa kita melihat anak, tanpa kita melihat makanya setuju atau tidak supaya anak itu
kesepakatan tersebut. 14. Ada sisa 7. Ini dia setuju. Nah, itu peraturan. Nah, terus kalau dari pihak kita bikin bersama-sama dengan anak, satu waktu kan kita bikin, misalnya kita bikin sama dia, itu harus kita taati. Aturan itu lebih baik. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tolong lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Ya, oke, hari ini ya kembali lagi Bapak dengan kita semuanya akan kembali seperti biasa mata pelajaran Bapak pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, hari ini kita seperti biasa jadwalnya hari Selasa ya mata pelajaran penjas ya. Namun sebelumnya itu ya untuk ketua kelasnya silakan untuk pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dengarkan namanya Bapak absen dulu satu-satu. Gusti Ngurah, Yongki, Mahendra, Wisma, Oktayana. Itu yang semalam, minggu yang kemarin Bapak sudah sampaikan bahwa untuk hari ini sebelum Bapak melanjutkan ke materi pembelajaran, ya, Bapak dengan kalian semuanya, khususnya kelas 5, kita mau buat dulu kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas itu kita buat peraturan apa nanti yang kalian mau untuk proses pembelajaran setiap kita pertemuan ya. Jadi untuk anak semua kelas 5 dengan Bapak sebagai guru penjaskesnya, guru PJOK-nya, kita buat dulu namanya peraturan yang dinamakan kesepakatan kelas. Kesepakatan ya. Jadi kesepakatan kelas nanti yang sudah kita sepakati itu nanti yang kita menjadi pedoman di kelas 5. Setiap Bapak masuk, kalian harus ingat, oh ini yang pernah kita buat kesepakatannya, kalian harus ikuti peraturannya, ya. Karena bukan Bapak yang buat, tapi kalian nanti yang akan membuatnya. Tinggal kita sepakati yang mana-mana yang harus kita sepakati untuk dibuat sebagai acuan kesepakatan kelasnya, khususnya di kelas ini 5. Ya, paham ya? Nah, oke. Bapak di sini akan menuliskan dulu kesepakatan dulu ya. Kita buat di sini kesepakatannya. Nah. Perhatikan di depan, ya. Cukup nanti kalian sudah pikir, ya. Di dalam kepala kalian berpikir mulai sekarang apa-apa yang sekiranya nanti yang akan muncul di pikiran anak semua di kelas 5 ini yang tertua nanti untuk kesepakatan kita buat apa-apa, ya. Nah, sekarang nanti Bapak tunjuk. Siapa yang mau maju? Tuliskan di sini apa-apa yang bisa kalian buat untuk kesepakatan kita. Angkat tangannya aja. Saya Pak, ini saya tulis, ya. Kita buat sebanyak-banyaknya.
anggap 10, tapi belum tentu nanti 10 itu kita nanti akan buat semuanya, enggak ya. Nanti kita cari, oh ini yang bisa kita masukkan kesepakatan kelasnya ya. Nah, Bapak buatkan aja juga 10 ya, 10 Bapak 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 ya. Silakan kalian pilih dulu. Terus kelas apa yang harus kita buat untuk di kelas 5 ini setiap pertemuan yes ya. Ayo silakan. Yang mau siapa? Maju istimewa kita maju ya. Itu sendiri yang sudah ada. Silakan maju ya. SK tulis ya, selesaikan urutannya ya. Ya, Bapak macam-macam
Baik, semuanya juara kelas 5 ya. Mohon diperhatikan semuanya. 1 sampai 10 semua kita isi ya. Dari 1 sampai 10 ini perhatikan semuanya. Ini nanti kita belum semuanya kita masukkan. Kita cari dulu yang mana bersifat positif, yang mana negatifnya. Ya kan? Nah, kita mau membudayakan berpikir positif. Pertama, perhatikan dulu yang pertama. Tidak membuang sampah sembarangan. Apakah itu sesuai? Nah, ya. Oke. Nah, ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau positifnya apa kira-kira? Kalau tidak membuang sampah sembarangan di kelas? Nah, bagus ya. Nah, kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, kelasnya selalu terlihat bersih, enak dipandang, ya, nyaman untuk belajar. Bagus ya. Satu pendapat dari temannya. Ya, itu positifnya ya. Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, kelas kita selalu bersih. Ya, bagus. Yang kedua, tidak ribut di kelas. Apa positifnya kalau tidak ribut di kelas? Tidak ribut di kelas. Apa kira-kira positifnya kalau kalian tidak ribut? Bagus. Nah, itu yang Bapak maksud. Kalau tidak ribut di kelas, berarti positifnya tidak mengganggu kelas yang lain, apalagi pada saat belajar. Ya. Terus, kita fokus ini. Ya. Nomor 1 tadi apa? Kelas sama kelas bersiap. Nah. Yang kedua, satu kelas lain. Tiga, datang tepat waktu. Apa positifnya ini? Ada pendapat satu, agar tidak terlambat pada saat pembelajaran dimulai. Siapa yang lain lagi? Angkat tangannya, ayo. Apa positifnya kalau datang tepat waktu? Coba. Nah, bagus. Ya. Kalau kita datang tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan gurunya, pertama pasti kita tidak ketinggalan pelajaran. Ada lagi? Apa? Kalau biasakan kita datang tepat waktu apa? Ya, yang satu itu tidak ketinggalan pelajaran. Oke, nomor 4. Tidak berkata kotor atau tidak berkata jelek sama temannya ya. Itu. Apa maknanya ini positifnya sendiri? Bagus ya. Agar temannya, agar teman tidak mudah tersinggung. Boleh bercanda tapi sewajarnya sebatasnya. Ya, ada yang bercanda tapi terkadang boleh marah, yang tidak boleh. Ini yang maksud tidak berkata kotor atau berkata jelek yang bisa menyinggung perasaan temannya. Ya. 5.
tidak melawan perintah guru. Apa positifnya? Kalau Bapak suruh kerjakan tugasnya ini, tiba-tiba ada yang lainnya keluar mengerjakan, apakah yang dimaksud ini? Tidak melawan perintah guru. Nah, Bapak tanya, contoh Bapak kasih tugas, kerjakan soal ini sampai sekian. Ya, Bapak karena ini Bapak kasih tugas, saya kerjakan, Bapak beri waktu 20 menit, setelah itu Bapak masuk, kumpul, nah tiba-tiba ada yang 2 orang keluar, tidak mengerjakan. Apakah yang dimaksud ini? Tidak melawan perintah guru atau tidak sesuai dengan Rasul? Tidak melawan perintah guru. Ya. Apa yang dimaksud ini tidak melawan perintah guru? Apa? Ayo betul. Apa yang dimaksud ini? Tidak melawan perintah guru. Ya. Beri. Siapa? Ari. Mau diganti? Diganti ya? Patuh terhadap guru. Ya. Itu maksudnya. Pasti kita ganti nih. Ya. Oh, patuh terhadap guru. Ya. Tidak boleh melanggar apa nih piket. Nah, berarti kelasnya sudah ada di bawah masing-masing tugas piket. Nah, tidak boleh melanggar piket. Apa positifnya? Boleh, ya. Nah. Melaksanakan tugas piket sama, ya. Tidak makan minum sepanjang pembelajaran. Apa maknanya positifnya? Apa bisa? Tidak mengganggu teman pada saat pembelajaran. Boleh. Ada lagi pendapat lainnya. Kita tidak makan dan minum selama pembelajaran berlangsung. Ya bagus, bisa fokus belajar. Nah. Tidak tidur di kelas. Ya. Boleh. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Ini sama aja tadi nih, ya, sama. Nah, sekarang kita mau mengambil nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang mana sekiranya masuk. Ya, nilai kebajikan contoh, ya, nilai kesopanan, nilai adab, disiplin, ya, sopan. Apalagi kalau nilai kebajikannya. Nilai kebajikan nanti itu yang tertuang di sini kita ambil. Sekiranya nanti oh ini sama. Jadi mungkin 3 ini oh sama aja Pak. Oh ini sopan semua, ini bisa sopan. Ya. Nah, pertama, ya kita mengambil nilai kebajikannya dulu. Kelas bersih, apa nilai kebajikannya? Kelas bersih. Ya, nilai kebajikan. Kalau kelas bersih, apa? Nilai tidak membuang sampah sembarangan itu artinya nilai kebajikannya itu kebersihan, ya, menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan, ya. Kemudian tidak ribut di kelas.
Apa nilai kebajikannya 3.000 di kelas? Disiplin, boleh. Selain disiplin apa kira-kira? 3.000 di kelas. Disiplin, boleh. Menghormati. Nah, tertib. Bagus. Bisa juga. Ya. Itu. Ini tadi bisa dengan membuang sampah. Nah, ini nilai apa nih? Kebajikannya. Tertib atau apa? Disiplin. Dari di kelas. Disiplin, tertib. Tertib ya. Masuk ya tertib bisa. Berarti ke sini ketertiban. Ya, tertib. Sama. Tapi tepat waktu berarti disiplin. Bagus. Disiplin. Tidak berkata kotor. Ya, menghormati, menghargai. Ya, bagus. Kemudian tidak melawan perintah guru. Berarti ya, nilai kebajikannya nilai kesopanan sopan. Bagus. Tidak boleh melanggar piket. Ya, disiplin. Masuk. Berarti udah berapa sama? Melaksanakan tugas piket sama. Makan minum. Tertib. Ya, bisa ketertiban. Tidak tidur di kelas. Kedisiplinan. Ya. Apa ketertiban? Ya, disiplin. Ya. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Menghormati. Perhatian. Nah, nilai menghormati, nilai kebajikannya menghormati, menghargai. Nah, kan setelah itu, nah kita akan mencari yang mana sama, yang mana tidak sama, ya. Yang tadi tidak membuang sampah sembarangan, apakah kita buat peraturan di kelas ini? Ya. Tidak ribut di kelas, datang tepat waktu, tidak berkata kotor, tidak melawan perintah guru. Nilai kesopanan, itu nilai kesopanan semua ini. Ini disiplin juga ini. Berkata kotor, tidak melawan perintah guru ini sama, ya. Nilai kesopanan, menghargai, ya, menghormati, ya. Melanggar pikir berarti kedisiplinan ya atau apa? Tertib, ketertiban. Oke, ini nanti kita masukkan. Makan minum, apakah sudah ketertiban? Tertib. Tidak berbicara saat guru. SK, berapa Pak? Kita akan bismillah sama guru juga. Ya. Oke, setelah itu nanti kita catat di sini, ya. Jadi yang nantinya masuk kesepakatan kita, ya. Tidak boleh melanggar piket, ini sama ya. Nah, kita samanya ini sama. Tidak tidur di kelas, tidak berbicara, ini sama, ya. Ini melawan perintah guru, berbicara saat guru menjelaskan sama aja, ya. Nilai kebajikannya menghormati, menghargai. Nah, ini sama juga. Ini sama juga, tidak berkata kotor, nilai kebajikannya menghargai, menghormati. Nah, sama. Datang tepat waktu, ini disiplin, ya. Tidak ribut di kelas. Ketertiban atau apa nih? Tidak makan minum, apakah kedisiplinan atau nah, ini sama ya, ini sama aja, ini sama ya, terus ini sama juga, nah, ini
sama. Buang sampah. Oke. Ini sama aja ini karena semuanya nilai kebaikannya menghormati, ya. Datang tepat waktu, oke, kita pakai ini karena ini mengandung nilai kedisiplinan juga. Tidak makan minum, oke, bagus. Ini kalau makan minum ketertiban atau kedisiplinan atau menghormati. Tertib, bagus. Oke. Nah, sekarang kita di sini sudah, ya, kita buat sudah kesepakatannya. Nah, satu yang tadi apa? Nah, dua, datang tepat waktu. Tiga, kalau di sini apa kira-kira yang bagus? Tidak. Makan dan minum. Empat. Nah, ini bisa kita buat tidak berkata kotor, tidak melawan guru, menghargai pendapat orang lain. Ya, nah, itu bisa masuk. Menghargai pendapat orang lain. Orang lain, yang mana bisa orang lain? Bisa temannya, bisa gurunya. Ya, itu. Ini yang tadi kita ambil aja, menghargai pendapat orang. Ya, temannya punya pendapat, jangan diketawakan. Dia punya pendapat karena memang semua orang punya pendapat masing-masing. Kita hargai, ya. Jangan langsung kamu itu nggak boleh, kamu salah, enggak ya. Kita nggak boleh langsung menyalahkan pendapat orang lain. Semua pendapat, masukan, saran itu bagus. Tergantung nanti yang mana nilai bajikannya yang bagus kita masukkan, ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh melanggar piket. Kalau piket apa bagusnya dimasukkan? Apa? Tidak boleh melanggar piket. Apa yang bagus dimasukkan di sini kesepakatannya? Tidak melanggar jadwal piket. Tidak berkata kotor, tidak melawan perintah guru, tidak tidur di kelas, itu sama aja menghargai, ya. Tidak tidur di kelas, ya bisa juga masuk itu. Baik, semuanya perhatikan, ya. Jadi ini ada 6 poin yang kita sepakati, ya. Nah, kesepakatan kelas yang kita sepakati 1 sampai 6 poin. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Sepakat ya? Sepakat. Datang tepat waktu. Sepakat? Ya, ingat ya, bukan Bapak yang membuat kesepakatan.
kesepakatan, bukan Bapak yang membuat peraturan, tapi anak semua yang membuat peraturannya. Kita tinggal menyepakati peraturan itu, ya. Oke. Tidak makan minum selama pembelajaran, sepakat? Ya, sepakat. Ingat ya, makan minum diperbolehkan pada saat jam menghargai pendapat orang lain atau temannya, ya. Temannya berbicara, dengarkan, jangan diketawakan. Ini yang dimaksud, ya, menghargai, ya. Tidak melanggar jadwal piket. Piket yang sudah kalian buat setiap hari, silahkan kalian kerjakan masing-masing sesuai jadwalnya. Jangan pura-pura lupa hari Senin. Oh, tiba-tiba datang terlambat karena tahu jadwalnya piket, nggak mau ikut piket, membersihkan kelas, atau sudah ada jadwalnya. Ini yang dimaksud, ya. Nah, tidak boleh tidur di kelas selama pembelajaran, ya. Nah, ingat, jangan tidur, ya. Nah, ini Bapak bukan Bapak yang buat kalian, Bapak tinggal menuliskan aja. Ya, kita semuanya sepakat, ya. 1 sampai 6 kita mulai hari ini kita sepakat apa yang menjadi dasar kesepakatan kelas di kelas 5. Ini nanti yang kita pakai setiap hari dalam pembelajaran penjaskes, ya. Nah, namun kesepakatan kelas ini bisa jadi setiap bulan atau setiap 2 minggu sekali Bapak nanti akan mereview atau merevisi kesepakatannya, tergantung suasana kondisi kelasnya pada hari ini juga, ya. Boleh nanti kita merubah lagi, ya, kita boleh mereview lagi kesepakatannya, bukan ini yang terus kita pakai. Bisa juga nanti apakah 1 kali sebulan, Pak, kita lagi rubah kesepakatannya, boleh, ya. Tidak harus terus, ya. Boleh nanti kita review. Boleh kalian buat 1 kali sebulan, boleh 2 kali sebulan, 1 kali 2 bulan, boleh kita rubah lagi kesepakatannya, ya. Nah, itu maksudnya, ya. Untuk anak kelas 5, nah sekarang sudah jadi kesepakatan kelasnya, ya. Jadi pembelajaran, setiap belajar berlangsung, ingat, ya. Kalian sudah buat kesepakatan kelas, jalankan dengan baik sebaik-baiknya, ya. Karena apa? Ini salah satu akan melatih kalian nantinya akan menjadi siswa yang bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya. Baik, untuk itu hari ini Bapak cukupkan. Saya kira untuk pembelajaran penjaskes hari ini yang terkhusus pada hari ini kita hanya untuk membuat peraturan kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelasnya sudah kita buat sama-sama dan sudah kita sepakati sama-sama. Itulah nanti yang kita akan jalankan pada saat pembelajaran, ya. Nah, baik, untuk itu terima kasih untuk anak semua untuk kelas 5 atas kesempatan waktunya untuk mengikuti pembelajaran Bapak, yang dimana materi Bapak atau mata pelajaran Bapak penjaskes atau videoka. Kalau ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.